Halo teman-teman semua, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai mengapa bumi berbentuk bulat. Tahukah teman-teman mengapa bumi berbentuk bulat, tidak lonjong, segitiga maupun datar sebagaimana kepercayaan kaum flat earth? Melalui halaman resminya, NASA menjelaskan mengapa planet-planet berbentuk bulat tidak lain karena adanya gravitasi. Gravitasi planet menarik secara merata dari semua sisi, menarik dari pusat ke tepi seperti jari-jari roda sepeda. Gaya gravitasi planet membuat bentuk keseluruhan planet menjadi bola, yang merupakan lingkaran 3 dimensi. Terdapat 8 planet di tata surya yang berbeda dalam banyak hal. Semuanya berbeda ukuran, berbeda jarak dari matahari, beberapa kecil dan berbatu. Ada pula yang besar dan ada pula yang mengandung gas. Meskipun demikian, planet-planet terdekat dengan bumi itu semuanya berbentuk bulat. Mengapa demikian? Mengapa mereka tidak berbentuk seperti kubus, piramida, maupun cakram? Planet terbentuk ketika materi di ruang angkasa mulai berbenturan dan menggumpal. Setelah beberapa saat akan terhimpun kekuatan gravitasi yang menyatukan benda-benda di luar angkasa. Ketika sebuah planet terbentuk cukup besar, maka akan mulai membersihkan jalur di sekitar bintang yang diorbitnya. Planet tersebut menggunakan gravitasinya untuk mengambil benda-benda luar angkasa. Gravitasi planet menarik secara merata dari semua sisi. Gravitasi menarik dari pusat ke tepi seperti jari-jari pada roda sepeda. Hal tersebut membuat bentuk keseluruhan planet menjadi bola yang merupakan lingkaran 3 dimensi. Mengutip dari The Conversation, gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh hampir semua benda yang memiliki massa. Massa adalah ukuran berapa banyak materi yang ada dalam sesuatu. Hal itu bisa berbentuk batu, air, logam, maupun orang. Bumi dan planet berbentuk bulat karena ketika planet terbentuk, mereka terdiri dari bahan cair yang sangat panas. Ketika bumi mendingin dan menjadi padat, proses itulah yang membuat bumi bulat menyerupai bola. Para ilmuwan menyebut sesuatu yang bulat sempurna ke segala arah itu sebagai suatu bola. Jika teman-teman pernah bermain komedi putar, teman-teman mungkin tahu jika komedi putar itu berputar cenderung membuat kita terlempar. Semakin cepat berputar, semakin sulit untuk bertahan. Kecenderungan untuk kita terlempar ini disebut gaya sentrifugal dan mendorong massa di ekuator keluar. Hal ini membuat planet menonjol di khatulistiwa. Meski demikian, 8 planet di tata surya kita berbeda dalam banyak hal. Mulai dari jarak ke matahari, itu juga menyebabkan perbedaan ukuran dari planet. Namun tahukah teman-teman, apakah planet tersebut bulat sempurna? Merkurius dan Venus merupakan 2 planet yang paling bulat. Mereka adalah bola yang hampir sempurna seperti kelereng. Tetapi beberapa planet tidak begitu bulat sempurna. Saturnus dan Jupiter adalah planet yang sedikit lebih tebal di bagian tengahnya. Saat mereka berputar, mereka akan menonjol di sepanjang khatulistiwa. Mengapa dapat terjadi? Jadi ketika benda berputar seperti planet yang berputar, benda-benda di tepi luar harus bergerak lebih cepat daripada benda-benda yang berada di dalamnya untuk mengikuti. Ini berlaku untuk apapun yang berputar, mulai dari roda ataupun kipas. Apa saja yang berada di sepanjang tepi harus melakukan perjalanan terjauh dan tercepat. Di sepanjang ekuator sebuah planet, terdapat sebuah lingkaran setengah jalan antara kutub utara dan selatan. Gravitasi akan menahan ujung-ujungnya. Tetapi saat berputar, benda-benda hendak berputar keluar seperti lumpur yang berterbangan dari ban. Saturnus dan Jupiter sangatlah besar dan berputar sangat cepat. Tetapi gravitasi masih mampu menahan mereka bersama. Itu sebabnya mereka menonjol di tengah. Saturnus menonjol paling banyak dari semua planet di tata surya kita. Jika kita membandingkan diameter dari kutub ke kutub dengan diameter sepanjang khatulistiwa, itu tidak sama.
Saturnus 10,7% lebih tebal di sekitar tengah. Jupiter 6,9% lebih tebal di bagian tengah. Sehingga alih-alih bulat sempurna seperti kelereng, Saturnus dan Jupiter lebih berbentuk seperti bola basket yang ditekan saat seseorang duduk di atasnya. Sementara itu, Bumi dan Mars berukuran kecil dan tidak berputar terlalu cepat. Keduanya bukan bola yang sempurna, tetapi lebih bulat dari Saturnus dan Jupiter. Perlu diketahui, Bumi 0,3% lebih tebal di tengah dan Mars 0,6% lebih tebal di tengah. Karena mereka bahkan tidak 1 poin persentase lebih tebal di tengah, maka aman untuk mengatakan mereka sangat bulat. Adapun planet Uranus dan Neptunus, mereka berada di antara keduanya. Uranus 2,3% lebih tebal di tengah, Neptunus lebih tebal 1,7%, meskipun keduanya tidak bulat sempurna tetapi cukup mendekati. Selain itu, bukti bahwa bumi berbentuk bulat dapat ditunjukkan berdasarkan fenomena adanya zona waktu, hasil pengamatan dari luar angkasa, hingga kisah penjelajahan manusia. Zona waktu itu sendiri terjadi sebagai akibat dari cahaya matahari yang menyinari bagian bumi. Karena bumi berbentuk bulat, maka matahari tidak bisa langsung menyinari semua permukaan bumi secara bersamaan. Akibatnya, tiap daerah memiliki waktu yang berbeda di saat yang bersamaan. Dan ini dapat membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Kemudian pengamatan dari luar angkasa. Itu sudah ada beberapa foto dari NASA bahwa bumi itu terlihat bulat. Salah satunya adalah foto yang diambil oleh ISSQ Earth Observation Facility and the Earth Science and Remote Sensing Unit Johnson Space Center. ISS sendiri itu berada pada ketinggian sekitar 400 km dari permukaan bumi. Dari ketinggian tersebut, ISM memang tidak bisa merekam gambar bumi secara utuh, tapi kita bisa melihat dengan jelas lengkungannya yang dapat makin membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kemudian adanya kisah penjelajahan manusia. Salah satunya kita kenal adalah penjelajahan oleh Christopher Columbus. Penjelajahan ini dipicu oleh jatuhnya kota Konstantinopel oleh Kesultanan Ottoman. Jalur perdagangan dari Eropa dan Asia ditutup. Padahal sebelumnya, Konstantinopel merupakan salah satu kota yang paling berpengaruh dan menjadi pusat perdagangan. Karena kesulitan menempuh perjalanan darat, maka perjalanan laut dipilih oleh para penjelajah Eropa, termasuk Columbus. Teman-teman juga sudah tahu kan bahwa Columbus merupakan penemu dari benua Amerika, yang akhirnya mereka menyebut penduduk Amerika dengan sebutan Indian, karena mengira bahwa mereka tiba di Hindia atau Asia. Sedangkan orang pertama yang memimpin ekspedisi yang bertujuan mengelilingi bumi adalah Ferdinand Magellan. Penjelajahan ini disebut sama pentingnya dengan misi pendaratan NASA di bulan. Saat itu Magellan dan krunya bertotal jumlah 243 orang yang mengelilingi dunia dari Spanyol ke barat, terus sampai ke tempat barat yang akhirnya tiba lagi ke Spanyol. Magellan dan krunya mulai berlayar ke arah Amerika, mulai dari menyeberangi Samudra Atlantik, kemudian Samudra Pasifik, hingga akhirnya sampai di Filipina. Dengan perbekalan yang terbatas, banyak awak kapal yang meninggal karena lapar, sakit maupun perang dengan penduduk lokal. Magellan itu sendiri tewas di Filipina dan awak kapal yang berhasil hidup serta kembali ke Spanyol yaitu berjumlah 18 orang. Untuk menghargai jasanya, nama Magellan diabadikan dalam 2 galaksi tetangga Milky Way, yaitu awan Magellan besar, Large Magellanic Cloud, dan awan Magellan kecil atau Small Magellanic Cloud. Demikian pengetahuan mengenai bahwa bumi berbentuk bulat yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman ya. Jangan lupa
like and subscribe. Nantikan kembali cerita pengetahuan berikutnya. Terima kasih.